Halo, balik lagi dengan Putar Reza di Project Review. Udah langsung aja setelah 3 minggu pemakaian. Ini dia review untuk si Galaxy Fit 3. Apakah ini adalah smartband untuk Idul Fitri? Ya, jadi ini adalah smartband terbaru dari Samsung ya. Setelah beberapa tahun mereka nggak rilis wearable dalam bentuk seperti ini dan lebih fokus ke lineup Galaxy Watch mereka. Sekarang balik lagi dengan fungsi yang lebih komplit. Harga retailnya itu adalah Rp799.000, tapi kalau kita cari di marketplace, entah kenapa saya menemukan banyak sekali yang jual justru lebih mahal dari itu. Biasanya kan lebih murah ya untuk barang-barang kayak gini, tapi yang ini tuh banyak kan yang jual malah lebih mahal. Oke, sedikit gambaran. Review ini datang dari seseorang yang sebelumnya adalah user Galaxy Watch yang Samsung sendiri. Jadi sudut pandangnya itu lebih ke experience, perbedaan dan tentu saja plus dan minus dari pemakaian si smartband dibandingkan sama yang smartwatch. Nah, untuk hal yang pertama, yang pasti paling bisa saya bilang beda dari kedua perangkat ini, itu adalah bentuknya. Smartband emang mayoritas bentuknya ya gini-gini aja, lebih kecil dan lebih mengotak. Materialnya dipakai aluminium dan sudah ada IP68 untuk tahan air dan debu. Jadi mau dipakai olahraga sampai mandi keringat, mau berenang, itu juga sebenarnya nggak masalah. Dengan ukuran yang lebih kecil, Galaxy Fit 3 ini tentu juga menurut saya akan lebih bersahabat dengan banyak ukuran tangan di luar sana, karena itu dia akan lebih ringkas. Tapi yang menurut saya paling enak dari ini adalah bobotnya ya. Ini adalah smartband yang ringan dan enak banget buat dipakai di tangan. Gak cuma jadi nyaman pas kita pakai untuk aktivitas sehari-hari aja ya pas lagi bergerak, tapi juga dalam pemakaian pas kita lagi istirahat, lagi tidur. Ini enak, nggak berat, dan dalam konteks saya ini tuh lebih aman untuk istri karena saya pas pakai Galaxy Watch ya. Contoh kayak Galaxy Watch 6 ini aja ya, bisa lihat dari bentuknya. Ini tuh pernah beberapa kali nggak sengaja tangan saya tuh ngenain palanya pas lagi tidur ya. Dari bobot atau bentuknya aja udah kelihatan dong mana yang bakal lebih sakit kalau kena ke kepala. Terus untuk bagian tali, ini secara default kan kita dapat bahannya silikon. Kebetulan saya di sini ada sepasang, ada yang warna hitam sama yang warna agak hijau gitu. Kalau pengen diganti juga gampang karena tinggal dipencet terus dipasang dan beres, nggak ribet. Habis itu kalau kita ngomongin dari segi kenyamanan, buat saya ini talinya udah enak ya. Dia nggak bikin gatel, dan setelah 3 minggu pemakaian yang continuous, saya cium-cium belum ada bau apek yang tidak enak di sini ya, walaupun dia udah sering kena keringat, jadi menurut saya udah oke. So overall kalau dari segi kenyamanan di tangan, menurut saya ini udah mantep. Terus kita lanjut ke bagian layar. Galaxy Fit 3 ada peningkatan pasti dibandingkan Galaxy Fit 2 yang dulu, itu udah beberapa tahun yang lalu dia rilisnya. Sekarang ukuran layar adalah 1,6 inci, lebih lega dan enak untuk melihat macam informasi yang ditampilkan di layar. Panelnya AMOLED dengan saturasi warna yang tinggi dan hitam yang pekat ya. Jadi kalau misal saya pakai watch face yang dominan warna hitam, itu kita bisa banget sebenarnya menyamarkan bezelnya, yang ternyata kalau kita ganti dengan watch face yang warna terang, kelihatan bahwa nggak tipis-tipis amat. Ngomong-ngomong soal watch face-nya juga, pilihannya itu sebenarnya cukup banyak dan bisa diakses lewat aplikasinya Samsung, yaitu Galaxy Wearable di handphone. Cuma kalau menurut saya ada yang sedikit kurang, yaitu dari segi customize-nya. Kustomisasinya agak kurang. Jadi untuk template yang dikasih di sini itu udah plek-plekan aja dan nggak bisa kita custom. Nah, di custom di sini maksud saya adalah misalnya ya kayak di watch face yang saya tunjukin sekarang ini kan ada di bawah nih bagian-bagian kecilnya, ada yang step, ada yang heart rate sama baterai. Nah, ini tuh udah plug begini aja, nggak bisa saya ganti fungsinya misalnya mau jadi apa, posisi yang nggak bisa dipindah, dan sejenisnya. Beda dengan misalnya kita cek di Galaxy Watch itu ya, banyak sekali watch face yang bisa kita customize sesuai kebutuhan. Oke, kita balik lagi ke layar. Disinilah kita bisa melakukan, atau sebenarnya saya bisa lebih tepatnya memantau data-data yang dikumpulkan oleh si Galaxy Fit 3. Sistemnya itu semua serba swipe, dan satu tombol yang di kanan buat yang mungkin penasaran ini fungsinya buat apa. Ini sebenarnya cuma buat tombol power ya, buat matiin smartbandnya, dan juga tombol back ke home screen. Udah itu aja. Swipe ke arah bawah ini akan menunjukkan tombol-tombol shortcut ya, mirip-mirip kayak di handphone. Kemudian kalau kita swipe dari arah bawah ke atas, ini akan menunjukkan menu dari fitur-fitur yang tersedia di Galaxy Fit 3. Mulai dari Samsung Health, ada Control Media, Find My Phone, Calendar, Remote Shutter Camera, ya banyak lah pokoknya. Kemudian kalau kita swipe kiri ini akan munculin notifikasi, dan swipe dari arah kanan dia bakal nunjukin berbagai macam tiles yang bisa diatur susunannya. Kalau di sini saya isi ya standar-standar aja, tampilan langkah atau aktivitas harian, terus ada widget buat olahraga, ada cuaca, kalender, pengukur oksigen dalam darah, detak jantung, serta tentunya sleep tracker. Ya, sleep tracker ini menjadi salah satu poin yang cukup diunggulkan Samsung di sini karena sistemnya sama persis seperti yang mereka miliki di Galaxy Watch.
Ini termasuk di dalamnya ada sleep coaching dengan berbagai macam simbol binatangnya itu. Nah makanya sejak punya Galaxy Fit 3 ini, saya 100% ya, bukan 99% atau apapun, 100% lebih pilih pakai ini untuk dapetin data saat tidur dibandingkan saya pakai Galaxy Watch. Karena ya lebih kecil, lebih enteng, dan lebih nyaman. Nah sedikit throwback ke awal-awal waktu saya baru posting si Galaxy Fit 3 di Instagram waktu itu, saya tuh cukup banyak dapat pertanyaan tentang mode olahraganya. Jadi di sini tuh sebenarnya lengkap ya, banyak banget pilihannya. Sama lah mirip-mirip dengan di Galaxy Watch, cuma pembedanya adalah buat yang nanya GPS ya. Jawabannya tidak ada. Untuk lari dan butuh pemetaan rute masih kudu bawa handphonenya ya, nggak bisa cuma dengan smartbandnya aja. Kemudian ada satu poin juga yang pingin saya highlight dari si perangkat ini, si Galaxy Fit 3, yaitu soal notifikasi. Nah, untuk memunculkan tentu bisa ya, namanya juga smartband ini kan biasanya untuk memunculkan ada chat, ada email, dan segala macam. Nah, mau bales juga tentunya bisa, tapi di sini karena dia hanya perangkat kecil, jadi cuma bisa lewat template-template singkat aja. Terus kalau ada telepon masuk, ya muncul juga notifikasi ya, tapi hanya dengan opsi reject, jadi tidak bisa kita angkat dan ngomong seperti di Galaxy Watch. Dan satu hal lagi yang perlu saya info adalah smartband ini nggak bisa bunyi, semuanya full getar. Mungkin kalau kita dalam konteks notifikasi ya, misalnya jam segala macam nggak ngaruh-ngaruh amat ya, getar doang. Tapi ada satu skenario yang mana nggak bunyi ini bisa bikin pusing, dan itu kejadian sama saya waktu itu di awal-awal. Nah itu adalah saat smartbandnya ya kita lupa taruh di mana. Jadi kalau misal kita buka di aplikasi Galaxy Wearable, itu kan ada menu Find My Band untuk nyari si smartband ini. Kalau kita aktifin, ya smartband itu cuma akan bergetar dan layarnya nyala. Jadi buat yang suka sembrono, mungkin lepas jam sembarangan terus lupaan ya, jadi ingat baik-baik, karena kalau dia udah keselip kita nyari itu nggak bunyi, cuma kita bisa mendengarkan suara getaran-getaran yang mungkin bisa jadi nggak kedengeran. Jadi ya itu perlu dicatat. Habis itu ada satu lagi yang menurut saya perlu jadi perhatian, dan ini adalah perhatian yang cukup besar dari banyak orang, yaitu baterainya si Galaxy Fit 3. Kalau kita lihat di websitenya, Samsung itu ngeklaim bahwa si Galaxy Fit 3 bisa dipakai up to 13 hari. Ya, kata kunci adalah up to, sampai dengan 13 hari, yang mana saya menyimpulkan yaitu up to 13 hari itu udah penggunaan yang maksimal banget, udah diirit-irit banget, makanya bisa sampai 13 hari. Nah terus gimana kalau misalnya saya pakai kayak orang normal aja gitu, nggak pakai diirit-irit segala macem? Dari pengalaman saya selama 3 minggu terakhir ya, palingan satu kali full charge itu bisa saya gunakan 5 harian ya, 5,5 hari lah sebelum harus nyolok lagi. Kondisinya di sini adalah semua notifikasi itu jalan, pengukur langkahnya aktif, terus detak jantung sekitar 10 menit sekali, dan tanpa menggunakan always on display. Sedangkan kalau saya pakai always on display itu palingan cuma bisa bertahan 3 hari. Jadi ini emang baterainya bukan yang paling awet, tapi tetap lebih tahan lama kalau kita bandingkan sama Galaxy Watch walaupun yang edisi terbaru. Jadi kesimpulannya tentang si Galaxy Fit 3 ini cocoknya buat siapa ya? Target market yang disasar Samsung tuh sebenarnya siapa sih? Kalau yang saya lihat sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama adalah buat yang baru pingin nyobain wearable Samsung dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli Galaxy Watch yang harganya udah juta-jutaan ya. Ini kan nggak nyampe sejuta, lebih terjangkau. Habis itu yang kedua, ini juga bisa jadi buat yang butuh perangkat lebih ringkas dari smartwatch konvensional, tapi tetap dapat fitur-fitur yang penting. Utamanya sih sebenarnya buat yang memang sudah menggunakan perangkat Samsung, karena kan udah di satu ekosistem. Sedangkan satunya lagi, ini adalah buat yang mungkin sudah punya Galaxy Watch tapi pengen nambah karena ngerasa butuh pengganti pada beberapa aktivitas tanpa mengorbankan sinkronisasi data yang sudah dikumpulkan lewat Samsung Health. Bisa untuk pemakaian saat tidur ya, seperti saya tadi, atau bisa juga untuk pemakaian saat traveling dengan baterai yang sedikit tahan lama dibandingkan dengan Galaxy Watch. Recommended menurut saya iya, khususnya buat yang sudah menggunakan handphone Samsung. Habis itu buat yang mungkin bertanya tentang harganya, memang ini si Galaxy Fit 3 harganya bukan yang paling murah buat sebuah smartband saat ini di pasaran. Tapi kalau emang dirasa cocok pengen dibeli ya silakan, kalau emang enggak ya jangan dibeli. Silakan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya masing-masing. Tapi saya sih so far so good, happy-happy aja pakai ini untuk pemakaian ya.
dipakai tidur enak, dipakai harian juga nggak masalah. So, itu dia untuk review kali ini dari saya. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan buat yang mencari link, seperti biasa ada di deskripsi. Ya, have a nice day.